Penggusuran permukiman di Indonesia kembali terjadi. Artinya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia juga kembali bertambah. Kok bisa? Mari kita bahas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Pujanti dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menganalisa tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di Indonesia terkait dengan ulangan harian PPK. Itu kita akan membaginya ke dalam 3 hal. Pertama, tentang kasus itu sendiri. Kedua, menganalisa peraturan apa sih yang dilanggar. Dan yang ketiga, bagaimana solusinya. Yang pertama, kasus pelanggaran hak. Kasus ini saya dapatkan dari sumber di atas. Pada 7 Juli 2020 lalu di kota Samarinda, tepatnya di tepi sungai Karangmumus, terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga kepada pemerintah kota Samarinda. Aksi itu dilakukan karena pemerintah kota Samarinda akan menggusur lahan pemukiman yang berada di tepi sungai tersebut. Aksi demonstrasi itu dilakukan oleh para warga dengan membawa poster dan spanduk yang berisi tuntutan kepada pemerintah untuk menunda terlebih dahulu penggusuran. Di situ, para warga juga meminta agar pemerintah menjelaskan terlebih dahulu tentang seberapa luas daerah yang akan digusur dan apakah terdapat jaminan rumah sementara yang akan ditinggali oleh para masyarakat setelah penggusuran. Namun terkait hal itu, Sekretaris Kota Samarinda mengatakan bahwa hal ini tidak dapat dinegosiasi. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu menganalisa kasus ini. Sesuai pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, memiliki lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Sesuai undang-undang tersebut, maka pemerintah telah melanggar salah satu hak warga negara, yakni bertempat tinggal. Selain itu, di dalam kasus tersebut masih ada pelanggaran hak warga negara yang dilakukan loh, yaitu masyarakat yang kurang mendapat pelayanan hukum. Hal itu dapat kita lihat dari pemerintah yang tidak mau bernegosiasi atau berdiskusi dengan para warga terlebih dahulu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dikatakan bahwa pengadaan tanah di sini ialah memberi ganti rugi setelah terjadinya penggusuran. Ganti rugi ini dapat diberikan baik melalui uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham maupun bentuk lainnya yang telah disetujui oleh kedua pihak. Nah, dengan hal itu dapat kita lihat bahwa di sini pemerintah seakan menutup mata untuk mendengar aspirasi masyarakat untuk menunda terlebih dahulu dan meminta penjelasan terkait. Sebenarnya memang belum ada peraturan yang secara resmi mengatur terkait sanksi yang dilakukan atas pelanggaran peraturan tersebut. Namun sebenarnya masyarakat bisa saja melayangkan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata, yang intinya bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka ia wajib untuk mengganti rugi terkait kerugian yang telah ia perbuat. Nah, selain Undang-Undang Dasar yang tadi, kenapa hal ini dinamakan pelanggaran hukum? Karena secara jelas hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tadi tentang pengadaan tanah, yakni warga tidak mendapatkan jaminan tempat tinggal setelah pemukiman itu digusur nanti. Seperti itu. Namun sebenarnya kasus ini dapat diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, yakni adanya perwakilan dari pemerintah dan masyarakat yang duduk bersama-sama dalam keadaan kepala dingin. Di sini pemerintah dapat menjelaskan secara rinci dan runut terkait dasar-dasar peraturan dan kenapa penggusuran ini dilakukan di daerah pemukiman mereka. Selain itu, di dalam pertemuan itu juga sebenarnya masyarakat bisa menanyakan terkait jaminan tempat tinggal yang akan mereka dapatkan setelah penggusuran nanti. Samping itu, masyarakat juga bisa menerima terkait peraturan-peraturan yang telah dibuat dan mematuhi hal tersebut. Karena sesungguhnya segala peraturan yang telah dibuat itu tentu pasti telah dipertimbangkan secara matang-matang dan memiliki kebaikan di dalamnya. Namun kembali lagi kepada kenapa hal ini dinamakan sebagai kasus pelanggaran hak warga negara, karena di sini warga negara belum bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan hukum. Masyarakat belum bisa menyampaikan pertanyaan atau aspirasinya kepada pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan pemerintah yang tidak mau ada negosiasi terlebih dahulu.
baik itu seperti berupa penjelasan atau mendengarkan keluh kesah masyarakat itu sendiri. Itu tadi merupakan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi di Indonesia. Memang sangat sedih bila kita dengar itu kembali lagi terjadi. Oleh karena itu, selaku generasi bangsa, akan lebih baik jika kita berusaha untuk memperbaiki hal itu dengan cara belajar dari pengalaman yang telah terjadi sebelumnya, agar hal ini bisa kita minimalisir dan tidak lagi terjadi di Indonesia. Semoga juga kita sebagai warga negara Indonesia bisa menjunjung hak setiap warga negara dan sama-sama terlebih dahulu melakukan kewajiban kita sebagai warga negara agar terciptanya cita-cita dan tujuan warga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.